Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk anak-anakku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi dan juga selamat hari Sabat untuk Bapak Ibu Guru, juga seluruh orang tua murid yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya di pagi ini kita boleh bertemu kembali melalui media online untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Pagi ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadirat-Nya untuk memohon tuntunan kuasa Roh Suci-Nya menyertai di sepanjang ibadah pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, dan kami agungkan. Pada pagi ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih ya Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang Engkau berikan. Dan di pagi ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami bila mana kami akan merenungkan firman-Mu. Ialah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan akan mengubah hidup kami menjadi manusia baru di dalam Tuhan, yang memiliki iman yang teguh dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan yang pasti di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini saya ingin mengajak anak-anak dan Bapak Ibu serta orang tua yang terkasih di dalam Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Tuhan Yesus Harapanku. Ayat inti kita pada pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang harapan. Harapan kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa itu harapan? Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Jadi harapan merupakan dasar dari apa yang kita percayai, yang akan kita capai untuk saat ini, juga untuk waktu yang akan datang. Lebih jauh, pada umumnya harapan berbentuk abstrak atau tidak tampak, tetapi diyakini bisa terwujud. Harapan biasanya tertumpu pada seseorang atau sesuatu, dan harapan kita tertumpu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan cara berdoa
dan berusaha. Jadi begitu penting kita memiliki suatu harapan. Terlebih harapan yang tertumpu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah pencipta seluruh alam semesta, yang adalah pemilik segala sesuatu, dan yang adalah juru selamat kita. Anak-anak dan Bapak Ibu, apa harapan kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya yakin kita memiliki pengharapan yang sama. Kita rindu saat ini semuanya sehat, bukan? Kita semuanya saat ini selamat, terhindar dari wabah virus corona ini. Kita saat ini semuanya berbahagia. Walaupun mungkin kita mengalami pergumulan. Saya juga percaya bahwa saat ini kita punya pengharapan untuk anak-anak, untuk orang tua. Kita diberikan rezeki yang cukup. Walaupun mungkin banyak dari para orang tua yang saat ini sedang kesulitan, tetapi kita punya harapan. Kita diberikan rezeki yang cukup dari Tuhan. Kemudian untuk anak-anak, saya percaya seluruh anak-anak sekarang rindu untuk bisa sekolah seperti biasa, termasuk kami, Bapak Ibu guru, juga orang tua pasti merindukan. Boleh kembali sekolah bertatap muka seperti biasanya. Kemudian anak-anak senang memiliki harapan untuk bertemu dengan teman-teman, bermain dengan gembira di sekolah. Kemudian kita juga sebagian besar rindu untuk bisa berrekreasi ke tempat-tempat yang indah, ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang lain yang Tuhan ciptakan dengan begitu indah, yang saat ini semuanya terbatasi, bukan? Dan saya percaya masih banyak harapan-harapan yang kita miliki. Mari kita serahkan harapan-harapan kita di dalam Tuhan. Oleh karena kita percaya, saya percaya, Tuhan sanggup untuk memberikan, mengabulkan harapan-harapan kita bila mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh padanya. Karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu sanggup menyediakan jalan yang terbaik bagi kita umat-umatnya. Pentingnya memiliki pengharapan. Saya ingin menunjukkan suatu video singkat pada pagi ini. Kita boleh cermati bersama-sama. Video ini tentang kisah 4 lilin. Kisah 4 lilin. Kita boleh lihat bersama-sama video ini, supaya kita boleh terinspirasi tentang kisah 4 lilin ini. Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan, namun manusia tak mampu berubah menjadi lebih baik. Mereka terlena dengan kesenangan mereka dan lebih suka bermalas-malasan. Maka lebih baik aku memedamkan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit lilin pertama padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku.
Beribadah pun tak mau tepat waktu, hanya karena mementingkan hobi dan kesenangan dunia mereka. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia hanya mencintai kekasihnya saja dan terkadang mereka mengabaikan orang yang jelas menyayanginya, yaitu orang tua dan keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama maka matilah lilin ketiga ini. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketika lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu anak ini menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketika lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketika lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Harapan yang kita tumpukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, cinta, dan perubahan dengan harapan. Kita memiliki kemampuan untuk menyalakan semangatnya demi menghidupkan iman, cinta, dan perubahan dengan harapan. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Di dalam kitab Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kemudian dalam kitab Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kemudian firman Tuhan yang lain yang boleh kita renungkan tertulis dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bagi kita yang menjadikan Tuhan sebagai sumber harapan kita, maka kita akan berbahagia, kita akan diberkati, dan kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kemudian Nabi Yeremia menulis di dalam pasal yang lain, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku, Tuhan Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu,
anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai harapan kita yang sejati. Karena bersama Dia, kita selamat. Bersama Tuhan, kita aman dan sejahtera. Bersama Tuhan, kita bersukacita senantiasa. Bersama Tuhan, kita selalu berbahagia. Dan bersama Tuhan, kita akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Sementara kita tinggal di dunia ini, sampai kita nanti tiba di kerajaan surga yang maha mulia, bila mana Tuhan datang yang kedua kali. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Guru, dan seluruh orang tua murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah di pagi hari ini kita meletakkan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhanlah harapan kami yang sejati. Karena Tuhanlah yang menciptakan kami. Tuhan yang mengerti setiap pergumulan hidup kami. Di pagi hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semuanya, umat-umat-Mu. Kami boleh memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Di pagi ini Tuhan, hamba-Mu mohon dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak yang hamba-Mu kasihi. Siswa-siswi sekolah Advent yang ada di Surakarta ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh orang tua yang kami kasihi, yang senantiasa mendampingi anak-anak di rumah dengan penuh kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu Guru, beserta staf, juga seluruh keluarga, dalam kami melayani seluruh anak-anak di lembaga pendidikan Tuhan yang ada di Surakarta ini. Di tengah wabah pandemi virus corona ini, biarlah kami semuanya Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, dari wabah yang saat ini tengah terjadi, sehingga hidup kami akan aman, sehat, selamat di dalam perlindungan-Mu. Dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami berkat rezeki yang melimpah, sehingga segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan akan cukupkan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.